Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana Amanda Natalia dengan NRP 50012210024. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat EAS dari mata kuliah seismologi. Baik, di sini yang pertama adalah dapat dilihat grafik dari program MATLAB yang sudah dijalankan, di mana dari grafik yang sudah didapatkan dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah kedua jenis amplifikasi ini digunakan untuk menghitung tingkat tanah dari lapisan bawah ke lapisan atas. Keduanya juga memiliki parameter yang sama, yaitu bergantung pada energi gelombang geser, kecepatan gelombang geser, ketebalan lapisan, dan damping. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan untuk 2E1 per EN plus Fn itu melibatkan komponen energi total, sedangkan 2E1 per 2En hanya mempertimbangkan gelombang energi vertikal. Persamaan yang pertama juga lebih kompleks karena melibatkan dua komponen energi, sedangkan persamaan yang kedua yang 2E1 per 2En tadi relatif lebih sederhana karena hanya menggunakan En. Nah, untuk soal berikutnya adalah pengaruh perubahan dampling terletak pada energi gelombang dan amplifikasinya. Untuk dampling rendah, 2%, energi gelombang seismik hanya sedikit terdispersi dan amplifikasi cenderung lebih tinggi. Sedangkan untuk dampling yang sedang atau yang 5%, gelombang kehilangan energi selama propagasi dan amplifikasi akan berkurang. Nah, untuk yang damping tinggi atau yang 15%, energi gelombang akan banyak terdispersi dan amplifikasi akan berkurang secara drastis. Nah, dapat dilihat yang ini adalah grafik untuk yang dumpling 0,2 0,02 atau 2%, sedangkan yang ini adalah dumpling untuk 0,05 atau 5%, sedangkan untuk grafik yang ini adalah untuk yang dumpling tinggi 0,15 atau 15%. Baik, untuk soal selanjutnya adalah di sini nomor A, nilai VS1 mempengaruhi frekuensi resonansi karena semakin kecil VS, maka gelombang akan semakin panjang. Nah, tanah dengan kecepatan geser rendah cenderung memperkuat energi gelombang gempa, sedangkan tanah dengan kecepatan geser tinggi memiliki amplifikasi lebih rendah karena efek dispersi. Nah, berikut merupakan grafik-grafik yang didapatkan dengan menggunakan kode MATLAB yang sudah diberikan. Nah, di sini juga dapat dihitung nilai dari VS30-nya di masing-masing kasus, di mana untuk yang VS30 sama dengan 50 memperoleh hasil akhir 60 meter per sekon, untuk VS1 sama dengan 100 memperoleh hasil akhir 100 meter per sekon, sedangkan untuk VS1 200 itu memperoleh hasil akhir 150 meter per sekon. Nah, di mana menurut SNI 1726 2019 yang VS30 yang nilainya 50 itu merupakan tanah lunak, begitu juga dengan yang nilainya 100 dan 50. Ketiga-tiganya merupakan tanah lunak karena di SNI nomor 1726 2019, tanah yang lunak itu tanah yang kurang dari yang nilainya kurang dari 180 meter per sekon. Nah, baik, untuk soal selanjutnya adalah di sini jawaban nomor A adalah ketebalan lapisan H secara langsung mempengaruhi frekuensi resonansi tanah. Karena H, jika H sama dengan 10 menghasilkan amplifikasi tinggi untuk frekuensi yang tinggi. Sedangkan jika H sama dengan 50 memperkuat energi gempa pada frekuensi sedang, lalu H sama dengan 100 lebih responsif terhadap gelombang panjang pada frekuensi rendah. Nah, di sini juga didapatkan grafik hasil percobaan, di mana ini adalah grafik yang H sama dengan 10, ini H sama dengan eh, 50, untuk yang ini H sama dengan 100. Nah, selain grafik, di sini juga sama didapatkan nilai dari VS30-nya, di mana eh, sesuai sama perhitungan yang sebelumnya juga, di sini semua perhitungan termasuk ke dalam klasifikasi tanah lunak karena masih nilainya masih kurang dari 180 meter per sekon. Nah, baik. Untuk nomor terakhir di sini kita juga mencari nilai dari PS30 di mana
Di sini untuk lapisan pertama didapatkan nilai 0,016, lapisan kedua 0,045, lapisan ketiga 0,00588, di mana saat dijumlahkan hasil akhirnya VS30 menghasilkan nilai sekitar 448,5 meter per sekon yang mana termasuk dalam tanah keras. Nah, di sini juga didapatkan grafik-grafik yang sudah diberikan code-nya. Ini berikut adalah hasil-hasilnya. Ini di FAS, ini amplification-nya. Nah, untuk persamaan dan perbedaan dari keduanya adalah persamaannya. Keduanya menghitung rasio penguatan gelombang dari lapisan. Keduanya juga mempertimbangkan karakteristik tanah. Sedangkan perbedaannya adalah yang teoritis bersifat prediktif yang memerlukan validasi dengan data laporan, sedangkan yang empiris hanya memanfaatkan data langsung dari rekaman gempa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.